Apa yang Pak Ugro rasakan hari ini, Pak, di dada ini? Marah atau apa, Pak? Kawan-kawan yang biasa kontak-kontak dengan saya pada takut. Saya tadi telepon salah satu junior jenderal juga. Mas, hati-hati loh, teleponnya disadap nih. Jenderal Bintang 3 sempat menjabat Wakapolri, Pak. Ya. Dikriminalisasi oleh institusi tempat Pak Ugro puluhan tahun mengabdi. Ini ada dana 1 miliar untuk Pak Ugro. Oke. Gitu. Nah, jangan. Saya dididik oleh para Kapolri yang memimpin saya. Kapolri yang dulu. Ya, bukan setelah saya pensiun. Sebelum saya pensiun nih. Tidak boleh menerima uang seperti itu. Upaya kriminalisasi terhadap Pak Ugro itu atas perintah Jenderal Sigit. Saya yakin itu. Ada kepentingan apa? Saya sudah pernah dapat informasi. Informasi dari Jenderal juga. Purnawirawan. Mas, hati-hati Mas. Mas akan dibungkam oleh Polri. Ada masalah apa sih, Pak? Siapa? Pak Sigit dengan Pak Ugro. Pak Listio Sigit itu datang ke rumah saya Kadipropam di PTIK. Keperluannya? Mohon izin Pak. Kawan-kawan kami sudah Kapolres, kami belum jadi Kapolres. Saya cek ke SDM. Ini yang kosong Kapolres Pati. Pati. Nah saya tanya, Mas Listio, ini yang kosong Pati, mau nggak? Siapa? Nggak apa-apa Pak. Kapolres Pati. Loh, apa kekurangan saya? Saya 2015 pernah dikriminalisasi juga, Mas. Waktu saya menolak Pak Jokowi memberhentikan Pak Sutarman. Dan saya tahu siapa pelapornya. Dan saya tahu siapa yang merekayasa, saya tahu. Saya ini masih bangga lihat TNI, Mas. Pak Tirus Sutriono almarhum itu setiap 5 Oktober hadir PDU1 pakai papan nama putih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, alhamdulillah kita bersua kembali, dan di episode kali ini kami akan menghadirkan perbincangan bersama Purnawirawan Jenderal Bintang 3 di Kepolisian Republik Indonesia yang mengaku dikriminalisasi oleh institusi tempatnya puluhan tahun mengabdi. Apa yang sebenarnya terjadi? Langsung saja saya sapa narasumber kami, Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ugro Seno. Pak Ugro, matur suwun. Iya, terima kasih Mas. Sudah hadir. Pak Ugro, apa yang Pak Ugro rasakan sebagai Purnawirawan Jenderal Bintang 3 sempat menjabat Wakapolri, Pak? Ya. Dikriminalisasi oleh institusi tempat Pak Ugro puluhan tahun mengabdi. Ya, saya harus menyatakan ini suatu kriminalisasi, ya. Karena surat undangan klarifikasi yang diberikan kepada saya itu kalau nggak salah hari Kamis ya, tanggal 16 itu, memang tanggal 16 di situ disebutkan berkaitan dugaan tindak pidana dalam hibah aset barang milik negara, tanah di Sepulauan Ciputat, dan pengadaan lahan pengganti di Sesbim Polri di Lembang. Oke. Nah, saya melihat ini masalah 15 tahun yang lalu dan tidak ada masalah. Ya. Kemudian selama 2000 itu peristiwa yang terjadi kan 2011. Saya menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan itu serah terima Kapolda Sumatera Utara, dan serah terima sebagai Kepala Lembaga Pendidikan itu sama tanggal, ya, surat telegramnya itu tanggal 14 Maret 2011. Sebagai Kalebdiklat. Ya, jadi Kapolda Sumut saya serah terima jabatan waktu itu kepada Pak Wisnu, kawan saya juga. Terus Kalemdik saya menggantikan Pak Imam Jarwo. Seperti itu. Jadi proses tentang rencana kaitan dengan hibah ke pemerintah daerah DKI ini saya sudah cukup lama sebelum saya, waktu Kepala Lembaga Pendidikannya Pak Imam Jarwo. Ya, seperti itu. Jadi tiba-tiba kalau saya diundang klarifikasi, sebetulnya undangan klarifikasi dasarnya apa gitu loh. Ya kan, kalau dasarnya berkaitan dengan yang saya sebutkan tadi, ya, ada hibah dan ada pengadaan lahan pengganti seperti itu, ya kan? Berarti kan harus diperiksa semuanya, rangkaian peristiwanya, awalnya. Ya kan? Jadi awalnya nih memang saya buka sekalian aja ya. Monggo, Pak. Ya.
Awalnya ini memang ada rencana bukan pengadaan, depo rapid transit yang MRT yang di Lebak Lebak Bulus. Bulus. Itu butuh lahan untuk deponya, kurang panjang. Ya kan? Nah, kemudian yang bisa dipakai adalah tanah di seberangnya Sepolwan dan Lemdiklat yang dipakai untuk asrama-asrama tadi. Untuk perumahan lah, bukan asrama, perumahan mantan pembina pengasuh di Sepolwan atau di Lemdik itu. Sespima. Nah, Sespima ini sekolah pimpinan pertama lah, biasanya AKP yang sekolah di situ. Nah, ini sudah berlangsung sejak kepemimpinan Kapolri Pak Jenderal Polisi Purnawirawan Bambang Indarso. BHD. Iya Pak BHD. Dan deputi logistiknya sekarang udah almarhum Pak Yudi Susaryanto. Menurut penjelasan dari Pak Imam Jarwo, Kalmendik. Gitu loh. Jadi kalau memang mau diperiksa ya jangan saya dulu dari awalnya, kalau memang dasarnya surat undangan klarifikasi yang dibikin oleh Kortas Tipikor tadi, ya kan? Ada laporan informasi yang dibuat oleh Kortas Tipikor, karena kalau dipanjangkan ini terlalu panjang ya. Itu tanggal 30 Juni 2026. Loh, ada peristiwa tahun 2011 ya, di dalamnya di situ dugaan tindak pidana korupsi itu peristiwa dari 2010 sampai 2014. Berarti kalau 2010 dari 2014, berarti ini sudah dilakukan paling nggak wawancara atau undangan klarifikasi juga, mulai dari Kapolrinya Pak Bambang Indarso dan Pak Timur Pradopo. Oke. Ya, deputi logisnya dulu Pak Yudi Susaryanto, kemudian dilanjutkan lagi Pak siapa asloknya itu, aduh saya lupa ingat itu. Nanti saya sebutkan lagi lah. Ya, oke. Asloknya udah ganti, ya kan? Nah, kalau itu sudah diperiksa, bagaimana Kalendiknya? Kalendiknya diperiksa dari 2010 sampai 2014. Berarti mulai Pak Imam Jarwo. Saya menggantikan Pak Imam. Yang menggantikan saya Pak Budi Gunawan. Pak BG. Pak BG. Nah, Pak BG yang menggantikan Pak Saprudin almarhum nih. Iya. Nah, paling enggak kan tiga-tiganya juga didengar keterangannya. Semua pihak harusnya, Pak. Semua pihak dong. Ini hanya Pak Ugro yang diminta Ini hanya klarifikasi. saya. Gitu loh. Ada apa seperti ini? Jadi kalau mau dibuka, memang Kortas Tipikor tadi ingin membuka dugaan korupsi di tubuh Polri pada tahun 2010 sampai 2014. Ya semua orang yang saya sebutkan tadi didengar keterangan dulu, jangan seolah hanya saya di situ. Para pihak yang ada di jadi fase itu. Betul. Jadi kalau hibah ini, Mas, hibah ini yang dilakukan itu sesuai dengan undang-undang ya, nomor 1 tahun 2004 misalnya. Ada peraturan pemerintah juga, itu tanpa syarat. Karena memang Pemda DKI meminta tanah tadi untuk depo MRT, ya kita berikan tanpa syarat ke Pemda DKI. Itu sudah clear and clean dan ada panitianya. Bukan saya pribadi. Oke. Tidak ada satu rupiah pun uang masuk ke saya, nggak ada. Oke. Dan itu bukan kebijaksanaan saya seperti masalah-masalah resal di beberapa tempat yang melibatkan beberapa petinggi, ada TNI, ada Polri dan sebagainya seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian Pemda DKI setelah menerima tanah tersebut, ya memberikan hibah 121 miliar kepada Polri. Karena pembicaraan sebelumnya itu dengan asisten logistik atau deputi logistik, bukan dengan Lemdik. Ya kan? Nah, hibah 121 miliar tadi diserahkan kepada Polri. Nah, dari keuangan Mabes Polri baru diberikan. Ini sama Lemdik dipakai untuk apa? Memang di situ ini bukan APBN langsung yang seperti biasanya tiap tahun. Dipakai untuk uang kerahiman. Orang-orang yang rumahnya tadi yang dipakai depo MRT. Terus untuk perbaikan sarana prasarana. Ya kan? Kemudian yang lain saya bilang tolong kalau bisa diajukan aja ke Mabes Polri ke keuangan 25 miliar untuk perluasan aset Sespim Polri di Lembang. Oke. Karena beberapa tanah itu tidak bisa dijual oleh petani kecuali untuk sarana pendidikan. Nah, tanah yang menempel di Sespim tadi dibeli 25 miliar, ya dapatnya berapa terserah. Karena itu nanti harus ada tim appraisal semua. Nah, setelah disiapkan dana 25M, dibentuk panitia. Nah, panitianya tuh yang menunjuk juga dari
asisten logistik waktu itu. Nah, setelah dibentuk timnya tadi, pimpinannya adalah Brigjen waktu itu Panjang Yuswanto, bukan saya. Jadi proses itu lebih banyak di Aslok, Pak? Ya di Aslok dengan tim. Hibah juga dengan tim, ada dana hibah tadi untuk beli tanah dengan tim juga. Gitu loh. Nah, setelah dibentuk tim, mereka ngadakan rapat koordinasi terus, kemudian diadakan appraisal dengan pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat. Kan saya kepala lembaga pendidikan, di bawah saya ada kepala Biro Perencanaan dan Administrasi. Namanya almarhum juga Pak Happy Kartika. Itu selalu lapor sama saya, gitu loh. Nah, dibentuk tim appraisal, saya dapat laporan per meter ditentukan Rp650.000. Nah, setelah ditentukan Rp650.000, dapatlah tanah kurang lebih 45.000 meter persegi atau 4,5 hektar. Di Lembang? Di Lembang. Nah, itu sudah proses dan mau diajukan lagi dan diproses untuk menjadi barang milik negara, BMN. Nah, setelah proses selesai, pemilik tanah menghadap saya. Gitu loh. Menghadap saya, diantar oleh Kasefpim waktu itu. Kasefpimnya udah meninggal juga, Pak Surmana Yudi. Nah, setelah menghadap saya, Pak, kami berterima kasih karena tanahnya udah dibeli oleh Polri, oleh Lemdiklat Polri, oleh Sesmi Polri. Jadi kami mengucapkan terima kasih. Ini ada dana 1 miliar untuk Pak Ugro. Oke. Gitu. Nah, jangan. Saya dididik oleh para Kapolri yang memimpin saya. Kapolri yang dulu. Ya, bukan setelah saya pensiun. Sebelum saya pensiun nih. Tidak boleh menerima uang seperti itu. Dan saya juga belajar dari para Kapolda yang pernah memimpin saya. Ada Pak Dibyo Widodo. Ada Pak Ritonga. Ya, ada Pak Banu Rosman. Ada Pak Indarto semua. Itu saya belajar. Tidak pernah diajari Kapolda untuk menerima sesuatu dari masyarakat. Pantang itu. Seperti itu. Nah, akhirnya saya tolak, kalau kamu mau berikan Pak Polri. Tapi kan memberikan uang 1 miliar ke Polri kan nggak bisa. Oke. Akhirnya mereka nawarkan lagi, Pak, kalau gitu kami akan memberikan 1.000 meter persegi tanah di Lembang, di Sespim. Nanti silakan dipakai Pak Guru untuk apa? Ucapan terima kasih. Iya. Nah, jangan. Saya juga tidak diajari seperti itu oleh para mantan-mantan Kapolri yang pernah memimpin saya. Dan Kapolda juga ya. Akhirnya tanah itu sama masyarakat tadi diberikan pada Polri. Jadi tanah Sespim tadi mendapatkan tanah 45.000 meter persegi plus 1.000 meter persegi. Jadi 46.000 meter persegi. 1.000 itu harusnya untuk Pak Ugro? Untuk saya. Tapi Pak Ugro menolak? Saya menolak. Saya tidak akan pensiun di Lembang. Apakah saya suruh bikin kos-kosan di sana? Kan nggak mungkin. Jadi saya semuanya serahkan Polri. Silakan untuk Polri. Kita ninggalkan untuk Polri. Ya kan? Dulu ada Jenderal almarhum Pak Madelu itu. Ya. Sekarang kalau sebutnya Korlantas, Lantas Polisi. Itu zaman-zaman susahnya dulu juga banyak memberikan tanah dari pribadi beliau untuk polisi. Nah, kondisi itu sudah berjalan semua mulus, selesai. 2012 tidak ada temuan Wasrik. Tidak ada temuan BPK. Ya kan? Saya pindah dari situ jadi Kabaharkam dari Kalemdik. Ya. Terus 2013 juga tidak ada masalah. 2013 pertengahan saya jadi Wakapolri, nggak ada masalah. Nah sekarang 2013, 2014 saya pensiun tidak ada masalah. Oke. Nah kenapa sekarang ada masalah? Artinya itu sudah clear and clean ya Pak? Ya sudah sangat jelas itu clear and clean kok. Artinya kalau ada masalah pasti jenjang karir Pak Ugro akan terhambat ya? Kalau ada temuan ya? Seharusnya terhambat di situ kalau mau. Tapi kan kita juga lihat kalau asas-asas di hukum pidana itu kan ada ultimum remedium itu. Tapi nyuwun saya Pak Ugro. Pak Ugro dapat apa dari ngurusin gituan? Saya nggak dapat apa-apa. Saya untuk negara dan bangsa ini, ya kita memang dididik masuk Polri pertama itu kan untuk mengabdi pada negara dan bangsa. Tidak ingin bekerja di polisi atau mengabdi di polisi untuk mencari kekayaan, nggak ada. Oh, karena didikan Kapolri sebelumnya? Iya, didikan Kapolri sebelumnya seperti itu. Emang apa bedanya dengan Kapolri yang sekarang, Pak?
Nah, itu yang saya nggak tahu kenapa sekarang kok dicari-cari seperti itu ya. Harusnya kan Kapolri yang sekarang ini belajar dari Kapolri sebelumnya. Selalu berurutan. Makanya saya selalu hafal sampai sekarang. Oke. 25 Kapolri sampai Pak Listio itu saya hafal. Oke, baik. Gitu. Jadi kewenangan Pak Ugro sebagai Kalemdiklat saat itu sebesar apa untuk proses hibah tadi itu, Pak? Loh, hibah yang melaksanakan panitia dari Deputi Logistik. Itu dulu yang melaksanakan pertama waktu kepemimpinan Kalemdik itu Pak Imam Jarwo, Deputi Logistiknya namanya Pak Yudi Susaryanto almarhum. Oke. Itu datang ke Lemdik melihat lokasi tanah yang akan dihibahkan oleh Kepemda DKI yang mana nih ya, dilihat situ. Jadi Pak Ugro menjalankan sesuai prosedur, tidak cawe-cawe, tidak ada kepentingan pribadi? Sama sekali nggak ada. Saya juga ngutak-ngutik nggak ada. Itu melanjutkan program sebelumnya, mulai dari kepemimpinan Kapolri Pak Bambang Hindarso, Deputi Logistiknya Pak Yudi Susaryanto Jenderal juga. Bahkan ketika ada tawaran ucapan terima kasih dana 1 miliar dan dikonversi tanah 1.000 meter, saya Pak nolak. Ugro juga menolak. Saya menolak itu semua. Bahkan akhirnya menjadi aset Polri. Menjadi aset Polri tanahnya. Itu sudah dilaporkan ke pimpinan waktu itu, Pak? Loh, sudah diproses oleh panitia. Jadi kalau enggak yang soal ada tawaran 1 miliar tadi itu? Oh enggak, saya pikir karena enggak terjadi. Gitu loh. Jadi saya kalau terima-terima seperti itu kan, ya menurut saya karena itu berkaitan dengan pekerjaan jabatan, saya hindari. Karena saya berpikir suatu saat, ini kalau saya terima ini jadi penyakit nih, penyakit kanker suatu saat gitu aja. Artinya Pak Ugro hari ini juga tidak menyesal menolak saat itu? Oh enggak. Kita kan siap untuk menjadi tidak kaya. Menjadi polisi itu siap untuk tidak kaya seperti itu. Nah, tapi Pak masalahnya Pak, Bapak sudah menolak, tapi hari ini dikriminalisasi Pak. Nah, makanya bagi saya pola-pola kriminalisasi ini, kita kan melihat kepemimpinan Kapolri, Mas. Kepemimpinan Kapolri ini kan sebenarnya dari 2015 itu sudah mulai nggak teratur sejak Pak Jokowi loh. Kenapa? Kapolri itu paling nggak kan masih ada usia 2-3 tahun sebelum pensiun. Supaya Kapolri-Kapolri itu belajar di Kapolri sebelumnya. Bukan mendadak jadi Kapolri terus ditunjuk presiden, nggak bisa. Makanya waktu 2015 Pak Sutarman diberhentikan itu, saya pernah dipanggil oleh Pak Jokowi. Saya jelaskan sama Pak Jokowi, mohon izin Bapak Presiden untuk memberhentikan seorang Kapolri itu sudah diatur di penjelasan Undang-Undang Kepolisian Nomor 2 Tahun 2002. Jadi seseorang perwira tinggi kalau sudah ditunjuk menjadi Kapolri, calon Kapolri, itu yang memilih adalah Dewan Kebijakan Tertinggi Polri. Dipimpin oleh Kapolri, Wakapolri, kemudian Propam, Wanjakti itu. Kita carikan, Presiden mintanya berapa? Yang masih ada 2 atau 3 tahun. Nah, kita carikan waktu itu yang saya terlibat itu, waktu memilih Pak Sutarman. Nah, Pak Sutarman itu seharusnya selesai 2016. Tapi 2015 berhentikan, saya sampaikan waktu Pak Jokowi, saya beri nasihat Pak Jokowi. Mohon maaf loh Pak, kan usianya lebih tua saya, walaupun Presiden. Mohon izin Bapak Presiden yang mulia, sampai saya katakan begitu. Jabatan Kapolri adalah jabatan karier tertinggi di Polri. Dan itu kalau sudah ditunjuk seorang calon Kapolri dan disetujui Presiden dan DPR, menjadi Kapolri harus sampai memasuki usia pensiun. Tidak boleh ada bintang 4 aktif 2 di Polri, karena itu menciptakan matahari 2 seperti itu. Langsung Presiden tepuk jidatnya, aduh saya pikir sah saja Mas Ugro seperti itu. Nah dari situlah. Pak Jokowi begini kenapa Pak? Karena udah punya calon? Ya merasa dipikir untuk nunjuk Kapolri itu Presiden bisa nunjuk, ini dulu pernah Kapolresta saya jadi Kapolri. Bukan. Tapi waktu itu nasihat Pak Ugro dilaksanakan nggak? Sama sekali nggak dilaksanakan. Makanya waktu setelah Pak Sutarman, karena Pak Sutarman sudah berhenti, akhirnya Pak Badrudin ditunjuk. Nah, Pak Badrudin itu angkatan 82. Seharusnya yang ditunjuk setelah Pak Badrudin pensiun adalah Pak Budi Gunawan yang sudah pernah melalui fit and proper. Angkatan 83. Itu Pak Budi Gunawan masih punya usia di situ. Jadi Kapolri. Nah, setelah Pak Budi Gunawan, kan 83. Nggak mungkin 84. Harusnya 85. Nah, 85 itu kita bisa melihat siapa calon Kapolri. Kalau nggak Suhardi Aryus, waktu itu adalah Pak Safruddin almarhum. Nah, habis 85, baru 87 Pak Tito. Karena Adi Makayasa. Kita nggak ada masalah. Nah, setelah Pak Tito, seharusnya kan Pak Tito digunakan dijadikan Mendagri nih. Nah, pengganti Pak Tito itu harusnya
yang usia masih ada 2 tahun itu Pak Arief Sulistianto. Ya, tapi karena Pak Tito nunjuk Pak Idam Aziz, ya sudah nggak ada masalah. Pak Idam Aziz nggak ada masalah. Nah, setelah Pak Idam Aziz kan 88 nih. Masih ada yang usia cukup, yaitu angkatan 89. Tapi 89 nggak ditunjuk langsung 91. Harusnya 89 itu kan bisa Pak Doviri itu yang sekarang jadi jenderal juga tuh. Iya. Ya. Atau 90. Ya, setelah 89 90. 90 itu bisa Pak Dedi sekarang Wakapolri. Bisa Pak Karyoto sekarang Kabarkam. Iya. Di situ yang kelihatan nonjol ya. Iya, iya. Nah, habis itu baru Pak Listio Sigit. 91. Nah, ini karena loncatnya terlalu jauh sehingga ada 4 atau 5 lulusan Akpol Angkatan. tidak punya kesempatan jadi Kapolri. Lah, ini yang ya katakan yang bikin tidak teratur ini kan Pak Jokowi tadi. Nah, ini ya rusaknya seperti itu. Itu secara institusi pelanggaran atau apa Pak namanya, Pak? Ya seharusnya begini, pada saat saya mohon maaf loh ya, kalau nanti ada yang tersinggung ya jangan marah. Itu peran ajudan presiden itu kan harus dibutuhkan di situ. Pada saat Pak Jokowi memberhentikan Pak Sutarman, seharusnya ajudan presiden menyatakan, mohon izin Pak, ini belum bisa karena diberhentikan jadi Kapolri karena masih ada 1 tahun. Itu peran ajudan di situ. Ajudan dari Polri. Iya, jadi Polri. Kalau nanti yang dari Angkatan Darat, ya Angkatan Darat. Ajudan kan sudah kompes, sudah senior. Nah, seharusnya memberikan saran pada presiden seperti itu. Ajudan yang Pak Ugro maksud siapa waktu itu? Ya, sekarang Kapolri. Nah, kita masa tertutup seperti itu kan nggak bisa. Itu. Jadi tatanan-tatanan seperti ini jangan dirubah lah seperti itu. Kita Mas dulu di Akabri ya. Yeah. Kalau kita tingkat 4, kita masih ada 2 tahun lagi. Kita tingkat 4, tingkat 3, tingkat 2, tingkat 1 nih. Kan dalam satu periode itu ada 4 angkatan. Ya. 4 tingkat lah. Nah, kalau kita yang senior ini masih ada usia 2 tahun, ya, belum pensiun, kemudian dipimpin Kapolrinya yang dulu tingkat 1 kita sudah mau lulus jadi perwira, ini kan secara psikologis kan kita mikir, apa nih kehebatan junior ini? Oke. Kan gitu. Kalau lulusan Akpol itu rata-rata hampir sama, Mas. Mungkin ada kelebihan sedikit, misalnya seperti Pak Waludin Jamin, beberapa Kapolri kan, Pak Dai Bahtiar, Pak Bimantoro, semua Kapolri kan pasti ada kelebihan-kelebihan itu, Pak Tanto, Pak Bambang Indarso, itu ada kelebihan seperti itu. Jadi, ya ini saya memberikan masukan pada para junior, udahlah jangan memaksakan diri, pengen jadi Kapolri cepet-cepet, pengen jadi jenderal cepet-cepet, buat apa sih? Gitu aja. Pak Ugro ingin mengatakan bahwa Pak Jokowi merusak tatanan di Polri dengan menunjuk Pak Sigit. Loh, waktu menunjuk setelah Pak Idam Aziz itu Pak Sigit, ini masih ada kesempatan angkatan 89 dan 90 untuk menjadi Kapolri. Oke. Gitu loh. Jadi tidak terjadi carut marut seperti ini. Gitu. Kalau Kapolri masih terlalu panjang kan masih ada usianya. Oke. Seharusnya setelah angkatan 90 baru Pak 91. Apakah Pak Ugro ingin mengatakan Pak Jokowi menunjuk Pak Sigit sebagai Kapolri belum matang waktu itu? Ya begini Mas. Jadi gini, kalau jenderal itu seharusnya masa dinasnya tinggal 10 tahun atau 9 tahun yang pas supaya tidak numpuk gitu loh. Jadi ya yang normal itu 3 tahun bintang 1, 3 tahun bintang 2, 3 tahun bintang 3. Tapi kalau Kapolri kan bisa 3 tahun nih, bintang 1 nih. Berarti kan masih ada usia 7 tahun lagi dinas nih. Ya kan? Terus 3 tahun bintang 2 nih. Tinggal 4 tahun atau 3 tahun. Nah, di sini bersaing untuk jadi Kapolri nanti yang terbaik. Jadi kalau bisa yang masih ada 3 tahun atau 2 tahun untuk jadi Kapolri. 1 tahun juga nggak ada masalah. Seperti itu. Jadi benar-benar nanti seleksinya tuh seleksi seperti seleksi alam, seleksi prestasi, seleksi kompetensi, di situ akan muncul. Nah, yang dilakukan Pak Jokowi apa? Seleksi apa? Seleksi karena ini mantan rekan musbidah saya nih. Situ. Itu yang tidak boleh terjadi. Dampaknya apa Pak terhadap institusi Polri, Pak? Loh, kan kehidupan nanti kakak adik lulusan Akpol ini kan merasa seperti kakak adik ini. Kan jadi agak nggak enak Riko seperti itu. Saya terus terang aja, saya tidak pernah punya cita-cita pengen jadi Kapolri, nggak ada Mas. Jadi Wakapolri nggak ada saya. Saya hanya kepengen jadi polisi yang baik. Polisi yang baik. Manusia mungkin banyak salah. Dicatat sama malaikat rokib sama atid.
Tapi kalau polisi salah kan diceret sama Propam. Nah, yang penting punya nurani, ya kan? Memang kita punya kompetensi di situ, punya kepemimpinan. Nah, di situ yang dilihat. Nah, Pak Ugro, apa benang merah antara proses penunjukan Kapolri di era Jokowi dengan apa yang dialami oleh Pak Ugro hari ini? Terlepas misalnya selama ini kita tahu Pak Ugro termasuk purnawirawan Polri yang kritis terhadap pemerintah, kritis terhadap Polri, terutama untuk beberapa kasus-kasus yang mendapat sorotan publik. Ya makanya saya melihat di sini, satu saya titip sama junior saya ini, jangan berpikir ingin jadi Kapolri kemudian ingin jadi ajudan presiden. Satu tuh. Ya udah bertugas saja. Kapolri yang dulu nggak ada yang kepengen jadi ajudan presiden, nggak ada. Mau Pak Anton Sujarwo, Pak Sanusi, mereka bertugas untuk polisi kok. Itu yang harus dihilangkan pertama kali. Ya. Yang kedua, ya sudah Kapolri itu nanti kalau tinggal 3-2 tahun. Nggak usah buru-buru. Apa sih buru-buru jadi Kapolri? Emang enak jadi Kapolri lebih dari 3 tahun? Jadi Kapolsek aja bosen, jadi Kapolres 3 tahun bosen, minta pindah lagi. Gitu. Nah kalau udah Kapolri 3 tahun, masa nggak bosen juga? Masa minta presiden, Pak, saya mau jadi Kapolri lagi, saya pengen jadi apa nih? Jadi duta besar, Pak, mau jadi apa? Jadi menteri apapun di situ. Jadi tatanan dalam organisasi Polri yang dulu sudah bagus ini, baik secara norma ataupun aturan-aturan, undang-undang, peraturan yang ada, jangan diganggu. Presiden harus yakin TNI dan Polri itu pasti akan tunduk setia dan taat kepada Presiden sebagai kepala negara. Alat negara ya Pak, bukan alat kekuasaan. Loh, bukan, jangan dibawa ke situ. Saya ini bangga kalau suatu saat Polri ini ya dipakai standar percontohan polisi terbaik di Asia Tenggara. Nah, kaitannya kepemimpinan Pak Sigit hari ini dengan apa yang dialami Pak Ugro? Apa Pak? Sekarang kan dengan adanya undangan tadi, klarifikasi. Siapa yang berani menyatakan proses kaitan dugaan korupsi tadi terhadap mantan Wakapolri? Berarti yang perintahkan ini orang yang jabatannya pangkatnya lebih tinggi 1 tingkat dari saya. Kalau itu perintahnya Wakapolri sekarang, Pak Dedi, saya yakin nggak mungkin. Jadi Pak Ugro ingin mengatakan upaya kriminalisasi terhadap Pak Ugro itu atas perintah Jenderal Sigit? Saya yakin itu. Saya yakin itu. Jadi kalau dibilang, oh ini bukan kriminalisasi. Loh, saya kan mantan di kepolisian. Peristiwa-peristiwa yang lalu, peristiwa Poso saja. Ya, tahun 99. Mau diungkap tahun 2005 aja sulit. Apalagi diungkap 2010. Kalau memang itu perintah langsung dari Kapolri Jenderal Sigit, ada kepentingan apa Pak Kapolri melakukan itu terhadap Pak Ugro? Saya sudah pernah dapat informasi dari Jenderal juga, Purnawirawan. Mas, hati-hati Mas. Mas akan dibungkam oleh Polri. Terus saya tanya. Sebentar Pak, dibungkam oleh Polri atau Kapolri? Ya dibungkam lah oleh Polri kan. Pak Polri kan ada pimpinan. Yang berani bungkam mantan Wakapolri siapa? Kan nggak mungkin Baratu, Bribda itu kan nggak mungkin. PAM aja nggak mungkin. Ya kan? Loh, saya dibungkam gara-gara apa? Saya cinta Polri sampai saya mati itu, makanya saya kritisi. Saya pengen suatu saat Polri itu membanggakan bagi kita-kita pensiunan. Seperti itu. Pak Ugro selama ini kritis itu membahayakan Polri atau membahayakan Kapolri? Loh, saya kepengen ke depan Polri ke depan nanti setelah ditinggalkan oleh para pemimpin-pemimpin yang sekarang ini, itu kembali ke posisinya dulu. Kalau jalan di jalan tol, ya posisi yang bagus di mana? Lurus. Kadang-kadang ambil kiri, ambil kanan, nyalip lagi. Silakan. Apakah Pak Ugro merasa Kapolri Jenderal Sigit terusik dengan sepak terjang Pak Ugro akhir-akhir ini? Ya kalau saya lihat kan, ya mohon maaf kalau saya bicara agak keras nanti Mas, ya kan? Lepaskan Polri dari cengkeraman Pak Jokowi. Polisi harus kembali kepada statusnya lagi, posisinya lagi, insan tribrata dan catur prasetya. Caranya Pak? Ya diingatkan kembali. Presiden Prabowo ini saya yakin beliau lulusan Akabri tahun 74. Karakter militernya jangan hilang. Karakter psikologi di dalam organisasi alumni Akabri beliau pasti merasakan. Ya kan?
Saya kepengen Pak Prabowo ini punya karakter militer yang asli. Kenapa? Disiplin, tertib, seperti itu. Konkretnya apa Pak? Melepaskan cengkeraman Jokowi terhadap Polri, konkretnya langkahnya apa? Ya, sekarang kan lihat fakta-faktanya kan sudah cukup banyak. Kasus Roy Suryo sama Dr. Tifa. Iya kan? Pencemaran nama baik dan fitnah. Oke. Ya sekarang saya dibuktikan. Yang isu sekarang itu kan berkaitan dengan dugaan ijazah palsu. Buktikan secara profesional dugaan ijazah itu palsu atau tidak. Kalau itu bisa dibuktikan secara profesional, kan selesai urusan masalah ijazah palsu ini. Oke. Tidak berkembang seperti sekarang ini. Ya kan? Oke. Mutasi-mutasi nanti misalnya gitu. Saya merasakan kok mutasi-mutasi dan saya bisa melihat sendiri. Oke. Termasuk yang terakhir kasus Jaksa Febri juga bagian dari itu juga Pak? Ya. Masih Kalau kencangnya cengkeraman itu? ya, kalau Jaksa Jampitsus ini, Febri ini, kalau polisi menanganinya dengan secara profesional, ya kan, di situ di KUHP kan sudah ada bagaimana upaya paksa yang harus dilakukan di pasal 89 Hukum Acara Pidana yang baru, mulai dari penetapan tersangka. Tidak menemukan tersangkanya dulu loh. Menetapkan tersangka itu beda dengan menemukan tersangka. Nah, menetapkan tersangka itu ya kan internal Polri. Baru setelah dicurigai ini yang ditetapkan, baru dilakukan langkah-langkah. Mau dilakukan penggeledahan, ya silahkan. Jangan tiba-tiba dipotong. Wah, nggak usah penetapan tersangka, nggak usah menangkap. Ya jangan, kecuali tertangkap tangan. Seperti itu. Oke. Kalau itu KUHP itu dilaksanakan secara murni dan konsekuen, saya akan berikan acukan jempol kok, nggak akan saya koreksi. Kalau memang Jampitsus salah dengan langkah-langkah KUHP yang sesuai dengan apa yang diatur di KUHP secara eksplisit ditulis di situ, kita pasti angkat tangan, hormat sama Polri kok. Tapi jangan dibawa bahwa oh yang ini sah, ini sah, ini sah. Nah nanti junior-junior ini akan jadi Kapolri, nanti kan belajarnya dari yang sekarang ini. Ini yang bahaya ke depan nanti. Bayangin kita dulu di AKB diajari jangan sampai nanti Polri lagi masih disebut-sebut kalau ada anak kecil nangis, awas loh, kamu nanti dipanggilin polisi. Ada Itu nggak polisi. boleh lagi seperti itu. Oke. Itu loh. Oke, Pak Ugro, apakah Pak Ugro ingin mengatakan selama Kapolrinya masih Jenderal Listio Sigit Prabowo, maka itu menjadi bukti bahwa Pak Jokowi masih mencengkeram Polri? Ya, saya dari peristiwa yang ada ini saya melihatnya masih seperti itu. Ya, makanya mungkin ya sebaiknya kan Pak Listio udah cukup lama nih. Ya mungkin beliau bisa diarahkan biar ada penyegaran lah ya, menggantikan Pak Tito jadi Mendagri, Pak Tito mungkin jadi duta besar di mana atau jadi menteri apa yang dulu lain lagi. Nah mungkin ada penyegaran untuk Kapolri yang baru seperti itu. Udah itu dilakukan seperti itu, saya rasa Polri pasti akan berubah seperti itulah. Oke. Dan apakah hal-hal yang dialami oleh Pak Ugro sangat mungkin akan terjadi kepada pihak-pihak lain? Pasti akan terjadi karena itu tadi isu tentang pembungkaman saya ini sudah saya dengar dari awal, ya kan. Terus nanti ada kaitan, ya ini siapa nih? Oh mungkin ada ponanya Pak Ugro diproses dan sebagainya. Ya. Tidak ditempatkan pada prosedur meritokrasi yang baik seperti itu. Ya. Jangan sampai gara-gara saya yang lain jadi korban, gitulah. Nah kalau sekarang saya mau dikriminalisasi, saya buktikan. Yang dari awal tadi saya titipkan ya buka seluruhnya. Mungkin Kortas Tipikor ingin membuka dugaan korupsi di polisi berkaitan dengan tanah di Sepolwan dan di Lembang. Tapi harus diperiksa mulai dari masanya siapa nih? Ya Kapolri Pak Bambang Indarso. Asisten logistik atau deputi logistik siapa nih? Pak Yudi Sujaryanto atau wakilnya. Para pihak lah ya. Para pihak. Terus ada timnya, panitia siapa nih? Itu juga sebagian besar sudah meninggal. Nah ini ada hal-hal apa tiba-tiba seolah dimunculkan Ugro Seno seperti itu melakukan dugaan tidak pidana korupsi. Ya orang pasti menilai ini pasti kriminalisasi Pak Ugro Seno kan gitu aja. Dan itu belum pernah terjadi sebelumnya Pak. Ada Purnawirawan Jenderal Bintang 3 dikriminalisasi oleh Korps Bayangkara. Saya nggak pernah lihat kalau yang melakukan tidak pidana. Ya kita bicara kriminalisasi Pak ya. Ya karena kan dulu ada juga Bintang 3 yang diproses hukum ya Pak ya. Jadi kalau kriminalisasi, ya saya nggak melihat proses laporan informasi, sekali lagi Mas, laporan informasi itu sebenarnya di reserse tidak dikenal. Laporan informasi itu di intelijen. Jadi kalau masih LI ya dalam rangka pembuntutan atau undercover buy, kontrol delivery narkoba,
itu membuat LI saja pantangan. Kenapa? Kalau itu nanti kita kan nggak tahu jaringan bandar-bandar narkoba itu kan bisa ada internal juga nih. Kalau itu bocor keluar, yang membuat LI bisa jadi sasaran bandar. Iya. Itu harus tertutup, ditutup benar. Researchnya begitu. Iya. Pak, sebagai Purnawirawan bintang 3 Pak ya, setelah Pak Ugro merasa dikriminalisasi, apa yang Pak Ugro rasakan hari ini Pak di dada ini? Marah atau apa Pak? Ya begini, ini kan membunuh karakter saya. Kawan-kawan yang biasa kontak-kontak dengan saya pada takut. Oh jangan-jangan teleponnya Pak Ugro disadap nih. Saya tadi telepon salah satu junior jenderal juga. Mas hati-hati loh, teleponnya disadap nih. Loh, saya disadap gara-gara apa? Memang ada di upaya paksa itu penyadapan juga ada. Gitu loh. Tapi saya dalam rangka apa? Teroris bukan. Bandar narkoba bukan. Ya kan? Diduga tidak pidana korupsi, ini korupsinya Polri bukan korupsinya saya. Gratifikasi sih saya laksanakan. Loh kalau saya disadap nih berarti semua orang bisa disadap kan? Kita kan serba susah. Karakter kita dibunuh, kawan kita hilang, ya kan? Mungkin kita bisnis setelah pensiun nggak ngerepoti Polri juga hilang. Nah tujuannya kemana? Nah ini kalau hal ini terjadi nanti kan jadi pola baru. Seperti itu. Oke. Ya kan? Ini lebih parah dari zaman dulu, zaman Orde Baru. Ada Laksus, Pangko Bakor Stana seperti itu. Nah ini kan memunculkan penyakit yang lama dulu muncul di zaman Orde Baru, muncul sekarang ini kan gitu. Ini yang bahaya. Nah ini harusnya dicegah seperti itu. Saya mengingatkan generasi muda Polri, jangan menggunakan pola-pola seperti ini gitu aja. Oke. Apa respon Purnawirawan Jenderal yang lain setelah mengetahui Pak Ugro dikriminalisasi? Ya mungkin yang lain ketakutan kalau bicara tentang saya nanti dikriminalisasi juga. Jadi seperti melihat atau ada surat undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi ini tidak diatur di KUHP tapi jadi senjata yang mematikan. Kalau orang punya penyakit jantung mati itu Mas. Iya. Oke. Menurut Pak Ugro, targetnya hanya ingin membungkam Pak Ugro atau ada tujuan lain, Pak? Ya pasti selama ini kan saya kritisi kan saya dalam rangka ingin polisi baik. Pasti kan apa yang saya lakukan ini dianggap kok Pak Ugro kok menjelek-jelekan pun. Loh, yang saya kritisi itu oknum. Bukan polisi secara utuh. Kalau polisi ada yang nangkap kejahatan di mana waktu itu di Jawa Barat mana yang cepat itu ya. Ada nangkap tersangka apa cepat itu. Loh, saya salut itu yang membunuh pacarnya kalau saya di Bandung itu ya. Yang penyekapan itu, Pak, iya. yang disiksa. Loh, saya salut itu. Kalau saya punya Ugro-Sena Award, saya berikan Ugro-Sena Award. Tapi kan nanti nyanyi hukum award seperti itu. Ya, jadi saya bangga kalau ada polisi yang profesional. Polisi yang masih ada di otak saya sejak saya kelas 6 SD itu namanya Komisaris Besar Sibarani. Saya umur 11 tahun itu, ya 12 tahun lah, mulai ada TV hitam putih. Ya, tahun 68. Itu setiap minggu pasti ada acara dialog dengan polisi. Ya. Itu selalu muncul adalah Komisaris Besar Sibarani. Itu masyarakat tanya apa dijawab situ. Bagaimana membangun pagar supaya pencuri tidak bisa masuk ke rumah. Bagaimana kalau meninggalkan rumah apa yang dilakukan. Itu dijawab oleh polisi. Nah itu biasanya adalah polisi yang banyak bertugas di bagian Bimas. Gitu. Nah Bimas Polri sekarang kan belum seperti itu. Nah ini harusnya diciptakan seperti itu sehingga polisi itu selalu dikenal masyarakat. Ya bayangin Mas dari umur berapa? 12, sekarang saya udah 70. Masih ingat cerita masa tahun 60-an gimana coba? Nah, Pak Ugro akan melawan atau bagaimana? Ya, saya akan katakan terus terang. Saya buka seperti apa yang saya katakan di sini, ya. Kalaupun nanti kalau pas saya menghadiri undang klarifikasi, ya Pak didengar di situ aja udah cukup. Saya mau dijelaskan dulu. Saya diundang klarifikasi ini dalam rangka apa? Jelaskan dulu kepada saya. Apakah sudah ada beberapa orang yang menyatakan bahwa oh saya nggak terlibat nih, saya hanya terlibat di sini. Itu Pak Gubernur. Lah, saya tidak pernah terlibat sama saya sebagai Kalemdik. Ada panitianya. Lah, panitianya dulu dong. Kalau panitianya sudah diproses, mungkin ada dugaan-dugaan. Apakah saya ada kaitan menerima sesuatu dari situ? 1 meter persegi pun, 1 sentimeter persegi pun saya tidak terima tanah. 1 rupiah pun saya juga tidak terima duit dari masyarakat. Kalau mau dikatakan dengan gratifikasi mana? Baik uang maupun tanah loh. Situ. Pak Ugro akan memenuhi undangan itu, Pak? Pasti saya hadir. Itu bukan bentuk penghinaan, Pak, terhadap Purnawirawan Jenderal Bintang 3 Polri? Ya,
Kalau dipanggil kita hadir, nanti kita dipikir melawan hukum, tidak menghormati penyidik. Kalau tidak hadir. Iya. Ya sama aja lah, kemarin misalnya undangan 1 Juli, Mas. Ya saya diantar undangan 1 Juli. Yang antar saya tanya nih. HUT Polri kemarin, Pak. Iya, hari ulang tahun kan. Ini Purnawirawan bajunya apa nih? Kita nih masih bangga sama polisi. Sebentar kami tanyakan, Pak. Setelah ditanyakan, oh untuk pakaian Purnawirawan yang hadir 1 Juli, kompromi para Purnawirawan. Bayangin saya ini masih bangga lihat TNI, Mas. Pak Tirius Sutriono almarhum itu setiap 5 Oktober hadir PDU 1 pakai papan nama putih. Loh, ini yang kecil saja lah. Kenapa dikatakan kompromi para Purnawirawan? Loh, baju PDU 1 itu yang lengan panjang pakai dasi itu, Mas. Kalau non Muslim yang meninggal itu masih dipakai sampai ke menghadap Allah loh. PDU 1 itu dipakai menghadap Tuhan. Nah sekarang upacara 1 Juli nggak ditentukan PDU 1 Purnawirawan itu nggak ada. Nah, itu di situ salah satu penghormatan untuk Purnawirawan itu menurut saya mungkin perlu dibangkitkan kembali melalui forum ini. Saya katakan ini pesan-pesan mulia kepada para junior nanti, ya kan? Jangan ada Purnawirawan hadir pakai baju batik, lengan panjang, lengan pendek, ya kan? Untuk nggak hadir pakai celana batik seperti itu. Pak nyuwun sewu, Pak, saya belum pernah melihat Pak Ugro sampai gebrak meja, Pak. Artinya ada sesuatu yang memuncak ya, Pak? Ya daripada saya stres, saya stroke, ya kan? Makanya orang nggak percaya kalau dibilang saya omong kosong kalau Pak Ugro itu nggak kepengen jadi Kapolri. Orang mungkin nggak percaya kan? Nah, saya Kapolda Sulawesi Tengah, bintang 1. Anda terpidana mati 3 orang. Setelah saya pelajari, Pak Ugro menolak saya menolak itu. Kan saya dicopot. Untuk hukuman mati. Padahal kalau siap laksanakan jenderal, saya naik bintang 2 kok. Habis itu 2 tahun lagi siap laksanakan jenderal, setelah perintah lagi naik bintang 3, naik bintang 4. Saya selalu bicara, walaupun saya polisi, walaupun saya Kapolda, bicara sama nurani. Kalau nurani yang mengatakan ragu-ragu, saya nggak laksanakan. Itu pelajaran itu dilatih waktu kita tingkat 1 di Magelang dulu, Mas. Hal-hal seperti itu kita kan mengalami tekanan untuk latihan fisik, kedisiplinan itu udah kita alami. Jadi itu tidak akan pernah lepas selama kita mengabdi kepada Polri seperti itu. Jadi buat apa sih pangkat itu? Bayangin saya jadi Wakapolri itu kan tinggal 7 bulan lagi pensiun. Ya, Pak Nanan kawan saya pensiun. Yang diajukan jadi calon Wakapolri itu 2. Pak Sutarman sama Pak Budi Gunawan. Waktu itu, Wanjak. Ya kan? Udah diajukan ke Pak SBY oleh Pak Kapolri, Pak Timur Pradowo. Saya nggak masuk kandidat, nggak. Saya tahu udah tinggal 7 bulan lagi pensiun. Tahu malam hari Pak Timur telepon saya, Kapolri. Mas ketemu ya. Sampaikan. Mas, kita udah ajukan 2 calon Wakapolri. Tapi Pak SBY minta Mas Sugeng jadi Wakapolri. Loh, saya nggak pernah menghadap Pak SBY, nggak ada. Pak SBY itu membaca berita-berita siapa Kapolda ini. Pak SBY itu kan nggak mungkin di rumah diam aja kan, baca berita. Itu berarti rencana Allah bukan rencana Pak Ugro ya? Nggak tahu saya jadi Wakapolri 7 bulan pensiun, kenapa nggak diambil yang sudah ada calonnya? Itu saya katakan, mengapa di Indonesia ini ada Hakim Agung, ada Jaksa Agung, kenapa tidak ada Polisi Agung? Polisi Agung itu yang Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa taala itu Polisi Agung. Nah, kalau Polisi Agung itu Allah Subhanahu wa taala, rencana mutasi itu bisa dirubah lewat malaikat, dirubah itu di komputer, jadi seperti itu. Apakah Pak Ugro sebagai Purnaweirawan melihat di era Kapolri Sigit ini penghargaan atau respek terhadap para Purnawirawan Jenderal Polri ini berkurang, Pak, atau rendah? Ya, saya merasakan perbandingan dengan hari ulang tahun TNI 5 Oktober dengan 1 Juli. Saya pernah hadir 1 Juli di Senayan, kursinya di mana nggak tahu, akhirnya duduk paling belakang. Karena saya mantan Wakapolri duduk paling belakang, yang lainnya duduk di depan. Kan biasanya ada namanya, Pak? Ada nomornya? Nggak ada, saya cari-cari nggak ada. Yang kemarin, Pak? Enggak, waktu di Senayan tuh 2000 berapa itu, Magda. Ya, mungkin dianggap
laskar sudah pensiun kan kita tidak minta dihormati, enggak. Tapi sebagai kakak misalnya, kita sama kakak adik lah. Masa seorang adik nggak tetap menghormati kakaknya, kan pasti ada. Hubungan kakak adik aja dijaga, nggak usah hubungan atasan bawahan lagi. Kita nggak perlu seperti itu lah. Ya. Ya, ini mengingatkan saja, jangan sampai nanti, oh Pak Guru kok permintaan macam-macam. Loh, saya nggak minta macam-macam, tapi begitu kita diundang, terus kalau orang Jawa bilang dikeleler kayak gitu loh. Terus jalan sendiri. Loh, ngapain ngundang kita? Ya kan? Seperti itu. Jadi Pak Ugro pernah keleleran di HUT Polri, Pak? Loh, kita cari kursi sendiri kok, namanya nggak ada. Akhirnya duduk di belakang aja. Waktu dilaksanakan di Gelora Bung Karno itu, GBK Senayan. Zamannya Pak Sigit ini? Iya. Iya, ya, oke. Nah, Pak, saya jadi ingat ketika apa yang dialami oleh Pak Ugro saat mendampingi Dokter Tifa kan, Pak? Ada perlakuan yang dianggap tidak pantas yang dialami oleh Pak Ugro sebagai Jenderal Bintang 3 Purnawirawan. Wakapolri juga sempat menjabat. Kemudian hari ini dikriminalisasi. Jadi sebenarnya apa Pak yang terjadi di Korps Bayangkara hari ini? Ya kelihatannya gini, anti koreksi lah kira-kira. Polri yang sekarang ini anti koreksi, anti kritik. Gitu loh. Kita mengkritikkan untuk perbaikan, konstruktif, tidak menghancurkan. Saya 2015 pernah dikriminalisasi juga, Mas. Waktu saya menolak Pak Jokowi memberhentikan Pak Sutarman, saya dikriminalisasi tuh. Oleh? Ya oleh Polri saat itu. Jadi itu sangat sedih. Dibikin laporan polisi di Barreskrim. Laporannya masih ada, saya simpan. Kasusnya di situ, Pak. Saya tahun 2010 bulan September kalau salah katanya, menggelapkan uangnya orang di Medan, pengusaha di Medan, 500 juta. Bukti nggak ada. Di situ pelakunya Ugroseno Komjen Pol. 2015. Ya. Dan saya tahu siapa pelapornya. Dan saya tahu siapa yang merekayasa, saya tahu. Gitu loh. Kenapa? Karena kasus itu yang dituduhkan kepada saya itu waktu saya masih menjabat Kapolda Sumatera Utara. Gitu, Mas. Saya menjabat Kapolda Sumatera Utara 1,5 tahun sebelumnya. Jadi mungkin waktu itu Kapoldanya masih Pak Badrodin atau Pak Nanan katanya. Nah, ada namanya siapa lupa saya namanya itu seseorang pelapor melaporkan rekannya namanya Manalu. Ya mereka ribut bisnis buku pengadaan bantuan operasional sekolah itu bos itu. Nah, di antara mereka melapor, si terlapor atau tersangka ini rekeningnya diblokir di Bank Sumut oleh penyidik. Berkas maju ke sidang. Kalau nggak salah diblokir itu 1,3 miliar. Setelah maju sidang, nah waktu sidang itu saya juga belum jabat. Nah setelah sidang selesai, dia bebas murni si Manalu ini, ya kan? Nah Manalu ditemani seorang kolonel angkatan udara menghadap saya. Urusan di Krim di Krim Umnya sekarang jadi menteri itu Agus Adrianto. Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan. IMIPAS ya. Nah, ternyata rekening dia yang diblokir nggak masuk berkas perkara. Karena dia sudah bebas murni, dia minta rekening dibuka kan. Nah, begitu rekening dibuka, dia bisa cairkan duitnya. Si pelapor ini komplain. Saya panggil Agus Adrianto kan, Gus, ini gimana nih? Saya bilang kita buka blokirnya aja. Loh kan ini nggak masuk berkas perkara. Penyidiknya siapa? Ada namanya siapa tuh? Saya lupa. Kalau gitu penyidiknya proses propam dong. Jangan dibiarkan, jangan sampai terjadi lagi. Nah, setelah dibuka si pelapor marah. Ini kan bukan uang pelapor, uangnya tersangka kan? Iya. Nah, ada isu
katanya saya terima 500 juta. Loh, kok isu 500 juta saya terima dari mana? Saya menyebar isu. Dari orang-orang reskrim, Pak, katanya. Kok orang reskrim kok bisa mengatakan saya Kapolda terima 500 juta dari mana? Ini si pelapor ini datang ke saya, ngadep saya di ruangan saya. Pak, katanya Bapak terima 500 juta. Informasi dari mana? Informasi 500 juta dari reskrim Pak. Loh, ada nggak buktinya? Siapa yang ngasih duit itu? Ya pokoknya Bapak terima. Oh, Atau ada yang mengatasnamakan Pak Ugro? Mengatasnamakan Kapolda? loh, enggak, setelah saya baca laporan di Barreskrim Februari 2015 itu, ya kan? Pelapornya di situ ada, ya, orang Sumatera Utara ini. Kemudian ada saksinya. Saksinya itu anggota polisi juga, Kompol Sitinjak. Nah, Kompol ini menurut saya kalau nggak salah yang blokir si rekeningnya Manalu ini, katanya saksi, loh, dia juga nggak tahu saya terima duit atau saya dikasih duit, kan nggak tahu. Jadi ini benar rekayasa. Alat buktinya apa? Saya nggak ada bisnis, saya nggak ada transfer, nggak ada tanda terima, nggak ada rekaman apa. Ya kan? Padahal waktu tersangka itu datang ke saya cerita tentang dugaan ada penerimaan 500 juta itu, terus, Pak, aku ini kan nggak punya uang, Pak. Kenapa Pak kasih dia? Kalau nggak ada uang, terus kenapa? Ya aku ini Pak pulang nggak ada duit. Nah, saya ambilkan duit saya kasih dia 2 juta lah. Nih. Apa Ugro malah keluar? Saya kasih dia, nih uang. Karena dia ditemani oleh adik iparnya, cewek itu. Udah selesai. Persoalan itu 2010 udah selesai. Nah kok 2015, 5 tahun kemudian ada laporan polisi, saya nipu. Nipu siapa? Nipu si Manalu yang tersangka tadi, terdakwa tadi yang diputus bebas, atau nipu si pelapor ini? Enggak jelas. Tapi itu diterima Barreskrim dan sekarang masih ada. Nah kalau itu mau dibuka lagi ya silakan, tapi nggak ada barang bukti, nggak ada alat bukti. Artinya Pak Ugro merasa bahwa akan dicari-cari terus kesalahannya nih? Iya, ini berarti kalau ini kriminalisasi udah 2 kali saya mau dikriminalisasi seperti itu. Nah ini dikaitkan dengan yang terakhir, saya dari junior saya dapat informasi, Mas hati-hati loh, Mas mau dibungkam katanya. Iya. Dan ini atensi khusus dari Kapolri Jenderal Sigit. Iya, siapa lagi orang saya pernah jadi Wakapolri, masa pangkat di bawah saya atau jabatan di bawah saya mau membungkam saya, kan nggak mungkin. Tapi sebenarnya ada masalah apa sih Pak? Pak Sigit dengan Pak Ugro? Pak Listio Sigit itu saya kan di Propam, Mas. 2009, 2008, 2009. Pak Listio Sigit itu didampingi temannya, masyarakatnya, datang ke rumah saya Kadipropam di PTK. Keperluannya? Mohon izin Pak, kawan-kawan kami sudah Kapolres, kami belum jadi Kapolres. Oh iya, saya orangnya kan... Oh, menghadap Pak Sigit? Iya loh, saya kan familiar sama junior, saya kan semuanya baik. Bisa saya bantu, saya bantu. Sebentar saya cek deh. Saya cek ke SDM. Di listnya minta mana? Kalau bisa Kapolres Kudus, Pak. Saya cek SDM. Kudus lama atau baru? Saya Pak, Kapolres Kudus baru Pak. Ini yang kosong Kapolres Pati. Nah saya tanya, Mas Listio, ini yang kosong Pati, mau nggak? Siapa? Nggak apa-apa Pak. Kapolres Pati. Loh, apa kekurangan saya? Mengapa Pak Sigit waktu itu menghadap Pak Ugro? Saya nggak tahu. Ditemani temannya. Kebetulan temannya saya kenal. Dia ngadep Kadipropam. Karena Kadipropam itu kalau wanjak, penempatan itu kan ikut wanjak. Bagian dari Wanjakti. Iya, siapa yang nggak tahu sama Kadipropam? Begitu SDM ditelepon, tolong dong. Pasti kan bisa. Ini kebetulan hanya satu saja, dan saya nggak pernah nitip seperti itu. Ada yang sowan ke saya, menghadap saya, jabatan. Mungkin dia pantas juga karena kawan-kawan udah Kapolres ya belum kan? Perlu diperhatikan. Kenapa Pak Ugro waktu itu membantu Pak Sigit? Siapapun junior saya bantu. Tidak ada kepentingan lain, Pak? Nggak ada, mau pakai embel, pakai uang pasti saya tolak. Ngapain pakai uang? Gitu loh. Setiap saya mimpin, mungkin ada anggota yang beda pendapat dengan saya dulu, ada junior gitu kan. Saya sarankan, kalau kamu merasa nggak enak, kamu minta pindah kemana? Saya nggak ada masalah loh. Saya dulu punya junior yang suka jelek-jelekin saya gitu lah. Ya fitnah lah gitu. Begitu jadi anak buah saya ajak salaman, lupakan masa lalu dah. Tapi kan dia nggak enak. Pak nanti nggak, kalau kamu nggak nyaman, kamu pindah kemana? Saya tanda tangan ya.
Saya nggak ada lagi perasaan dendam benci sama enggak. Ini kita ini kakak adik. Oke. Berarti Itu Pak aja. Sigit pertama kali menjabat Kapolres karena jasa Pak Ugro? Loh, iya, Kapolres Pati itu? Polres Pati. Sebelum Solo ya Pak? Iya. Tapi waktu di Solo bukan Pak Ugro yang membantu? Oh enggak, saya udah pindah kan di situ. Nah, waktu 2014 masih masa kampanye itu, ya kan? Yang siap untuk mengawal Jokowi sampai jadi ajudan itu sebetulnya yang Kapolda Sumbar itu, Mas. Pak Teddy Minahasa. Tapi saya pikir Pak Teddy kan masih terlalu junior nih. Oke. Ya kan? Terus? Jadi saya bilang sama Sekmil, tim pengawalan Capres-Cawapres itu sudah disiapkan oleh Mabes Polri. Jadi kalau ada yang masuk sendiri, jangan dilayani. Saya bilang sama Sekmil. Oke. Akhirnya saya udah tahu arahnya Pak Teddy Minahasa itu kalau misalnya maju terus pasti kan akan jadi ajudan nanti, ya kan? Oke. Tapi kan masih terlalu junior nih, seperti itu. Nah udahlah, akhirnya nggak jadi, masuklah ajudan Pak Listio Sigit itu yang maju. Jadi kalau ada junior maju, ya kita bukan urut kacang lah, kita cari ada waktunya nanti. Udahlah, nggak usah duluan ngapain sih kan top. Jadi sebenarnya dalam tanda kutip ya, berarti Pak Sigit harusnya punya utang budi juga ke Pak Ugro ya, karena menjadi Kapolres pertama kali atas support dari Pak Ugro. Oh iya, jadi saya nggak. Kapolres Pati itu Pak ya? Kapolres Pati. 2000 berapa itu Pak? Kira-kira 2009 Oke. awal gitu. Setelah itu hubungan tetap baik Pak dengan Pak Sigit setelah menjabat Kapolres Pati? Sampai beliau kabar reskrim saya masih bagus, karena waktu saya pernah membantu tim gubernur untuk percepatan pembangunan Pak Anies itu, kan ada pemeriksaan operator pompa air itu yang hujan ekstrim itu. Nah, saya ngadep ketemu Kapolda Metro Pak Nanang waktu itu, kata ini ada arahan dari kabar reskrim Pak Listio. Nah, saya ketemu Listio. Dek, udahlah, ini operator air ini orang-orang kecil ngapain diperiksa gitu. Katanya ada dugaan sabotase. Masa operator pompa air nyedot air dari tempat banjir ke sungai itu mau sabotase, kan hujan ekstrim itu air sungai udah meluap, jadi pakai pompa air nggak bisa nyedot lagi dibuang ke sungai. Dibantu Pak, airnya dibantu oleh Pak. Dibantu. Berarti sebenarnya hubungannya baik dong Pak Ugro dengan Pak Sigit ini. Iya, jadi setelah itu saya nggak pernah ganggu lagi, gitu loh. Nggak minta tolong, saya nggak ada lagi lah seperti itu. Jadi ya saya nggak tahu, mungkin sekarang ini kan kaitan yang cukup berat kan dugaan ijazah palsu Jokowi tadi. Tapi intinya saya selama di polisi itu saya adalah anti kriminalisasi. Siapapun lah anggota, waktu saya Kapolda Sumut, kalau ada anggota mengkriminalisasi masyarakat, langsung saya gelar perkara, cek. Nggak usah pakai prosedur resmi berbulan-bulan. Begitu terbukti, selesaikan. Terbukti, selesaikan seperti itu. Pak, dampaknya apa terhadap junior-junior Pak dengan apa yang dialami oleh Pak Ugro hari ini? Makanya ini jangan sampai satu akan menjadi satu pola nanti yang baku di polisi. Ya, itu yang sisi negatif harus dihindari. Yang kedua, sekarang orang-orang yang mau komunikasi saya dengan pasti ketakutan. Jangan-jangan HP-nya Pak Ugro ini udah disadap nanti gitu. Loh, mau disadap mau enggak, kita nih loh tiap hari disadap malaikat rokib sama malaikat atid itu nggak pernah takut, asal kita mau berbuat baik, niatnya baik, nawaitunya baik kan nggak ada masalah. Pak, kalau misalnya penyidik yang atau mereka yang memproses apa yang dialami oleh Pak Ugro hari ini, kalau mereka profesional harusnya tidak melakukan itu ya Pak? Meskipun kecuali atas atensi Kapolri. Loh, iya loh. Kalau misalnya namanya penyelidikan awal itu, ya kan, jangan dari LI. Cek nih, apakah ada temuan Irwasum atau Irsusnya atau temuan BPK berkaitan dengan tanah masalah hibah yang di Sepolman atau pengadaan tanah yang di Sespil. Itu jadikan dasar aja udah. Kalau itu ada kan nggak usah pakai LI. Ngapain reserse pakai laporan informasi? Cukup itu saja sebagai bukti awal lah seperti itu. Jadi karena ini atensi Kapolri, maka terjadilah kriminalisasi terhadap Pak Ugro. Loh iya, masa 2 hari dari laporan informasi 2 hari muncul sprindik, 2 minggu 14 hari muncul surat undangan klarifikasi. Ada proses apa selama 14 hari ini? Baik. Sebagai senior, ada pesan khusus Pak kepada Jenderal Sigit? Ya, saya kalau bisa ya kembalikan lagi kebanggaan kita nih sebagai purnawirawan juga, junior polisi nanti, anak buahnya Pak Listio sekarang, kembali kepada Insan Tribrata dan Catur Prasetya.
Ya, kembali kepada Bayangkara sejati sejak polisi berdiri sendiri menjadi kepolisian negara tadi tanggal 1 Juli 1946 dengan kepala kepolisian pertama Pak Komisaris Jenderal Polisi Raden Said Sukanto. Itu yang harus dijaga. Back asimut lah kepada 1 Juli itu ada nilainya apa yang harus dipertahankan. Jangan dirubah arahnya ke depan nanti. Menurut saya seperti itu. Oke, kalau meminjam bahasa NU kembali ke kitoh ya Pak? Ya, seperti itu. Kembali ke kitoh. Matur suwun, Pak Ugro. Sobat Madilog, demikian tadi perbincangan saya bersama Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ugro Seno, mantan Wakapolri, yang hari ini sudah kita dengarkan langsung pengakuan dari beliau dikriminalisasi oleh Korps Bayangkara, institusi tempatnya mengabdi selama puluhan tahun. Kita tunggu saja perkembangannya. Semoga bermanfaat. Saya Margi Sari pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun, Pak Ugro. Matur suwun.